Ya, sekarang kita masuk untuk membuat halaman kontak, dimana nanti kita akan mengenal yang namanya penggunaan form. Ya, penggunaan form ini erat kaitannya untuk menerima informasi dari pengunjung. Ya, jadi di situ Anda bisa lihat mungkin karena kita bicara kontak atau kita bisa menulis berbagai macam gitu ya. Jadi kita bisa tahu mungkin masukan atau segala macamnya ya dari user. Baik, biar tidak terlalu lama ya, kita masuk yang lain. Kebetulan nih sini saya sudah tidak gunakan, kita hapus saja nih yang ini delete aja nggak apa-apa. Oke, nggak kita delete saja ya, kita delete. Oke, oh ini tab panel saya delete juga. Oke, saya dulu saya delete. Ini buat contoh aja ya, jadi jangan kayak begini cara kerjanya ya, karena saya hanya biar cepat saja menjelaskan. Sebenarnya sih kalau ingin Anda buat kanan mau dihapus juga bisa ya, jadi Anda nggak terpaku di bagian tengah saja. Mungkin Anda ingin tambahkan sebelah kanan gitu ya, maksudnya di sebelah kanan Anda mau ganti lagi display, mungkin iklan atau apa, atau mungkin konten apa, itu juga boleh ya. Ini karena sebagai contoh aja biar Anda paham bahwa kita tuh bisa kerja dengan save as aja gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan namanya form ya. Form itu ya, ada form di sini. Oke, kita pertama yang harus lakukan adalah kita insert form. Oke ya, ini. Nah, kita lihat ada merah di sini ya. Nah, ini kita buat form tuh di bagian tengah sini ya. Jadi yang akan diproses nanti adalah bagian form ini. Jadi kalau kita bisa lihat di code-nya, di split, kita split ya. Nah, ini kita lihat di sini ada formnya ya, post action ya. Oke, nah sekarang kita akan coba masukkan beberapa item yang biasa Anda mungkin pernah lihat ya. Saya memakai text field. Oke, text field ya, ID nama misalnya. Oke, label nama, jadi label ya, kita bikin oke ya, sini ya. Nah, ini, jadi ini kalau kita lihat kita bisa klik sini ya, kita bisa klik di sini ya. Jadi setelah Anda masukkan nama, Anda bisa mengedit ya, char width-nya berapa nih, lebar karakternya ya, misalnya 50. Oke, maksimal karakter berapa, nah itu panjang ya, berubah panjang. Maksimal karakter berapa, misalnya Anda ingin maksimal karakter 45 deh. Oke, nah seperti itu. Oke, selesai ya. Nah, kadangkala bisa juga agar lebih rapih Anda bisa juga menggunakan table ya, tapi tidak perlu labelnya dibuat ya. Jadi hanya inisialisasi aja ya, kayak gini misalnya ya, penggunaan inisialisasi aja. Kita buat lagi ya, contoh misalnya nama saya tulis misalnya, alamat misalnya, saya insert lagi, insert form, text field ya, ID. Jadi identifikasinya saya bikin misalnya alamat ya, alamat, label. Oke, nah ini ya. Nah, kalau menggunakan table enaknya adalah dia lebih rapih, jadi Anda bisa atur. Kalau ini kan kalau nanti panjang berarti misalnya saya labelnya panjang, makanya otomatis dia nggak akan
rata gitu ya, jadi agak berantakan. Jadi kalau misalnya Anda ingin rapi ya bikin pakai table ya. Contoh misalnya saya mau bikin table ya, saya bikin table 2x2 lah, 2x2. Oke, saya pakai persen supaya lebih simple aja. 100%, 100% ya. Oke, nah ini misalnya ya. Nah, di sini Anda bisa atur nih ya. Misalnya saya mau bikin nama di sini ya, nama. Kalau di sini alamat ya. Kalau di sini saya tinggal buat, misalnya saya bisa geser-geser dia ya, saya bisa geser ke sini misalnya, saya bisa geser ya. Kalau di sini saya tinggal tambahkan, misalnya saya masukkan insert ya, form lalu text field ya, ID misalnya nama, kita bikin nama 2 misalnya. Kalau saya pakai label cukup, oke. Selesai. Karena yang diproses nanti adalah ininya ya, jadi proses oleh programmer di bagian ini sih enggak, ini hanya label. Jadi labelnya adalah agar supaya orang tahu oh di situ ada nama, tapi identifikasinya identitasnya dari sini ya. Jadi seperti itu. Dari sini juga gitu, misalnya form text field ya, alamat, ID alamat, itu nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Nanti aja kalau ingin edit nggak klik di kotak-kotaknya. Oke, jadi seperti itu ya. Yang jelas adalah bagian-bagian selalu jalan. Baik, sekarang kita masuk berikutnya lagi. Sekarang kayaknya kita lebih enak menggunakan table ya. Oke, sekarang misalnya kita mau bikin form lagi nih, misalnya text area ya. Text area kayak gimana sih gitu ya. Text area ya sama ya, text area nih ya. Text area misalnya komentar. Oke, label komentar. Oke. Ya. Ya, ini. Ya, ini kalau misalnya nah ini gini jadinya ya. Nah, ini seperti ini jadinya. Oke. Nah, emang enaknya adalah menggunakan table. Jadi kalau misalnya saya membuat table ya bikin aja 2 di sini. Ya, saya 2 kolom. Jadi kita benar-benar mengatur dulu. Sebenarnya bagusnya adalah mengatur dulu mau seperti apa bentuknya Anda pakai table. Ya, seperti ini ya. Saya sini komentar. Lalu di bagian sini Anda atur. Oke. Atur aja. Ini di sini vertikal top ya. Jadi biar lebih bagus. Nah, ini tinggal masukkan aja nih. Set text area. Form text area. Oke. Saya komentar. Jadi yang dibaca adalah ID-nya nih. Label nggak perlu. Oke. Nah, gitu. Paham ya? Nah, gampang. Terus berikutnya lagi kita mainkan lagi di bagian sini. Oke. Ya, kita bikin ya. Kita bikin ini ya, table lagi aja. Ya. Biar rapih. Oke, table saya bikin row ya, row-nya 2, kolom 1. Ini sebenarnya ya, saya bikin radio button atau kayak jenis kelamin lah, bikin radio button ya. Oke, jenis kelamin saya mau taruh atas bawah di sebelah bawah ya. Jenis kelamin saya masukkan insert form
Nah, ini Anda bisa pakai yang namanya radio group, bisa juga, atau pakai radio button masing-masing. Ya, oke, kita pakai radio group aja supaya gampang. Ya, name-nya radio group 1, namanya di sini Jekyll misalnya. Oke. Labelnya adalah misalnya laki, pria. Laki. Oke. Value cowok misalnya. Oke, lalu ini perempuan. Value ya, perempuan. Ya, seperti itu. Layout using line breaks atau seperti apa gitu ya. Ya itu tadi. Kalau pakai table misalnya boleh. Atau oke aja. Nah, itu. Ya, itu ya. Nah, kelihatan. Nah, ya, jadi kebetulan ini kalau grup memang seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa mengatur sedemikian rupa. Sebenarnya kita kalau misalnya ingin satu persatu button ini radio button ya, satu persatu itu lebih bagus ya. Jadi saya bisa buat misalnya laki perempuannya itu adalah kiri kanan misalnya. Nah, ini saya tinggal bagi dua aja tabelnya ya. Jadi bisa diatur sedemikian rupa ya. Anda boleh explore ya, makanya main table aja. Oke, berikutnya lagi saya masuk ke apa ya. Oke, sekarang saya contohkan, saya nggak pakai grup ya, tapi menggunakan option atau yang biasa disebut dengan penggunaan checkbox ya. Checkbox. Oke. Ya, mana checkbox, nanti kita akan main checkbox ya. Di sini saya atur dulu, saya akan mengatur dulu ya. Saya butuh 2 ya, table lagi. Di sini saya bikin table, row-nya 2, kolom 1. Oke. Ya, ini ya. Di sini kita akan bikin hobi. Oke. Nah, ini kita bikin checkbox satu-satu. Oke. Form, sini kita masukkan checkbox. Ya, ID misalnya memancing. ID mancing. Oke, label memancing. Oke. Boleh seperti itu. Nah, ya gitu. Nah, tuh lagi sampingnya bisa bikin lagi. Ya. Nah, itu saya bikin lagi di sini sampingnya. Oke. Misalnya kita berikut lagi, kita mau tambahkan lagi ya, insert form checkbox. Oke. Panah ya, labelnya memanah. Oke. Nah, gitu. Lalu hobi misalnya berenang. Oke, kita bikin lagi insert form. Oke, insert form checkbox. Ya, sini adalah renang, label berenang. Oke, selesai ya. Nah, ini beberapa. Lalu berikutnya lagi kita lihat lagi ada apa lagi di sini di form. Oke, ada file field, ada image field. Nah, email field ini kalau misalnya Anda ingin scan gambar, Anda bisa coba nanti ya. Jam menu itu kalau Anda ingin lompat ke menu lain, Anda bisa coba
ya, select list menu ya, select list menu. Oke. Nah, ID ya, ID misalnya adalah menu aja ya, pilih negara seperti itu ya. Nah, di sini kita harus ya, di sini kita klik di sini, kita klik dulu di sini. Oke, sama ya, Anda bisa lihat list value. Nah, kita bisa tambahin nih, misalnya item label apa, Indonesia. Oke, value misalnya Indonesia, tambah lagi, oke, Amerika. Oke, value Amerika. Oke, lalu apa lagi nih, misalnya Belanda. Oke, value Belanda ya, seperti itu. Nah ya, seperti itu ya. Nah, terus lagi yang kira-kira menarik. Oke, kita masuk ke form lagi, apa sih, image field. Nah, ini Anda bisa coba lagi ya sendiri nanti ya. Field ya, hidden field biasanya pakai image field, file field. Misalnya file field kayak apa sih, kayak gini, file aja misalnya, kita tulis file gitu misalnya masukkan file misalnya, file gitu ya. Nah, ya, kita coba ya, kalau saya masukkan file tuh masukkan file nih. Oke. Nah, seperti ini ya, Anda bisa browse, Anda bisa klik sini. Nah, ini ya. Nah, file ya. Berikutnya lagi kita enter lagi, set lagi, form, image field ya. Image field itu kayak apa sih ya, ini masukkan gini aja gambar pixel misalnya. Oke, ID, gambar, label, foto misalnya ya. Oke, yes. Ya. Oke ya, ini tersendiri ya, juga nggak perlu ini kita pakai ya. So, ini harusnya dari dalam ya, dari dalam ini kita nggak pakai. Oke, nah ini harusnya dalam ya, harusnya di dalam apa, di dalam form, di dalam form. Pas proses saya agak salah sedikit tadi. Oke, ini kita tinggal pindah aja, harus dalam merah ya. Jadi di sini kita tinggal enaknya adalah kita tinggal blok kalau misalnya kita salah. Ya, ini tinggal kita pindahin aja nih. Oke,
dia sudah pindah ke atas ya. Jadi itu ya, kalau misalnya tiba-tiba nggak sesuai ya, maksudnya nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan tampilan luar seperti itu, kita tidak bisa ngedit di bagian code. Oke, sekarang yang lain Anda bisa lihat nanti ya. Jam itu cuma kalau misalnya kita mau lari kemana gitu ya, nggak bisa coba saya mau detik.com pas segala macam, itu bisa ke jam. Oke, berikutnya terakhir adalah button ya. Button adalah untuk pakai eksekusi ya. Nah, ID-nya misalnya submit misalnya. Oke ya. Nah, itu. Nah, di sini ada tulisan ya, misalnya saya nggak mau pakai juga bisa ya. Nah, di sini submit action, submit form. Oke, saya sini nggak mau pakai, hapus juga boleh. Oke, lalu bagian sini kita mau tambahkan, ini kan udah pakai submit, klik ya. Nah, ini sudah submit form ya, kita bisa klik sini, insert lagi button. Oke, button ya. Oke, label cancel. Oke, gini aja boleh. Oke, ini reset ya, reset value cancel, bisa ganti atau batal. Nah, submit juga gitu ya, batal. Di sini proses. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya live ya. Oke ya, kita lihat ya, ini misalnya kita tulis. Oke, saya lihat ke desain aja ya. Oke, nah ini ya. Nah, jeleknya itu kan begini ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan table ya, ini lebih rapih, misalnya Yusuf Nur Rahman gitu ya, Yusuf ya, alamat di Monas misalnya. Oke, namanya sama juga nih ya, Yusuf. Ini contoh tadi kan ya, Monas. Oke, ini komentar misalnya, komentar salah ya, betul tadi. Nah, ini yang rapih ya, komentar rapi ya. Jadi kalau menggunakan table itu lebih bagus ya. Ke bawah lagi. Oke, jenis kelamin laki perempuan, ini penggunaan grup ya tadi ya. Memang enaknya seperti satu-satu aja ya, laki-laki. Jadi kalau kita klik perempuan, nah, hobi bisa klik semua. Nah, oke, kita klik semua boleh. Nah, misalnya terus asal negara misalnya kita bisa list ya, negara Asia, bisa pilih Amerika misalnya. Nah, kan file browse misalnya, bisa cari ya, misalnya adalah filenya oke, anggaplah ini misalnya open. Oke, nah seperti itu ya, muncul. Lalu kita proses ya, proses, dan nggak akan jalan karena memang kita belum masukkan program ya. Jadi seperti itu. Kalau mau batal berarti otomatis dia akan hilang semua. Oke ya, jadi seperti itu untuk penggunaan form. Sekarang kita save dia, save as. Ya, save as sini adalah kontak.html.
kita sudah punya ini. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, kita coba di Firefox. Ya, keluar ya. Nah, ini udah ada semua yang sudah ada nih, berarti warna-warna ini sudah ada. Oke, nah seperti ini ya. Ini kita sudah punya sesuatu yang ya oke, nggak salah ya. Nah, ini profile sudah ada, form sudah ada ya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi sudah ada 3 materi. Yang satu tadi adalah mengenai CSS, yang kedua adalah mengenai tadi spray set, yang ketiga adalah mengenai form ya. Jadi ini yang terakhir penggunaan form ya. Jadi sekian untuk materi kali ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.